Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asa Maulaya Ayah Diani dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dengan nomor NIM 20030460113 akan mempresentasikan tugas Bahasa Indonesia penggunaan tanda baca. Tanda baca seperti tanda titik, koma, tanda seru, dan tanda tanya pastinya sudah tidak asing lagi bagi teman-teman. Dalam sebuah kalimat, sangat mudah sekali teman-teman menemukan tanda baca tersebut. Namun, selain 4 tanda baca itu, ternyata masih ada beberapa tanda baca yang sering kamu ketahui penulisan dan penggunaannya dalam sebuah kalimat. Penulisan dan penggunaan, pemakaian dan penulisan tanda baca memang terkesan sepele. Namun, jika tidak tepat, maka dari sebuah kalimat bisa berubah. Karena hal tersebutlah penting mengetahui berbagai penulisan dan pemakaian tanda baca yang ada dalam bahasa Indonesia. Tanda titik, tanda baca yang satu ini hampir selalu bisa dijumpai dalam sebuah kalimat, menjadi penanda akhir dari rangkaian kata. Tanda titik lazim diletakkan pada akhir sebuah kalimat. Yang pertama, dipakai untuk mengakhiri singkatan yang belum resmi. Sebagai contoh, tanda ini ditaruh setelah yang merupakan singkatan yang terhormat, yang merupakan singkatan dari halaman ataupun yang merupakan singkatan dari atas nama. Yang kedua, tanda titik. Tidak dipakai pada judul ataupun keterangan pengirim maupun tujuan pada surat. Yang ketiga, dipakai untuk membatasi singkatan pada gelar sarjana dengan bidang yang diambilnya. Contohnya seperti SPD yang merupakan sarjana pendidikan, SE yang merupakan sarjana ekonomi, maupun SHUM yang merupakan singkatan dari sarjana humaniora. Dipakai untuk mengakhiri angka ataupun huruf pada bentuk laporan atau tabel. Yang terakhir, dipakai dalam daftar pustaka sebagai pembatas antara keterangan yang satu dengan yang lain. Tanda tanya tidak terlalu sulit meletakkan tanda baca yang satu ini dalam satu kalimat, berfungsi sebagai petunjuk kalimat tanya. Tanda tanya kerap menggantikan posisi tanda titik di akhir kalimat, hanya saja jika titik lebih mengarahkan pada kalimat pertanyaan, tanda tanya cenderung mengarahkan pada kalimat yang bersifat pertanyaan. Tanda seru, satu lagi tanda baca yang sering menggantikan posisi tanda titik di akhir kalimat adalah tanda seru. Tanda baca yang satu ini membentuk sebuah kalimat menjadi bersifat perintah atau seruan. Akan tetapi, penggunaan tanda seru juga bisa berfungsi untuk menegaskan, mengajak, atau mempengaruhi seseorang. Tanda koma. Ada beberapa fungsi dari tanda koma yang cenderung ditemukan dalam percakapan ataupun kalimat sehari-hari. Berikut ini adalah pemakaian penulisan tanda koma yang tepat dalam bahasa Indonesia. Menjadi perinci dalam sebuah kalimat yang memiliki subjek, objek, maupun keterangan yang lebih dari dua. Pemakaian selalu berada di akhir kata yang dirincikan. Khusus pada terakhir, pastikan tanda koma berada sebelum dan maupun atau yang menjadi kata hubung. Contoh, ibu membeli ayam, telur, sayuran, dan bumbu dapur di pasar. Tanda koma menjadi pemisah antara anak kalimat yang letaknya berada mendahului induk kalimat. Contoh, karena hujan lebat dan tidak membawa payung, Rina menjadi telat pulang ke rumah. Menjadi pemisah antara petikan kalimat langsung dengan kalimat utama. Jika petikannya berada di belakang pengujar, tanda koma diletakkan sebelum petikan langsung. Namun, jika di petikan kalimat langsungnya mendahului pengujar, tanda koma diletakkan di akhir petikan, sebelum tanda kutip. Contoh, melihat Andi tiba di rumah dengan kondisi basah kuyup, ibu lantas berkata, kamu pasti tidak bawa payung.
Tanda koma menjadi pemisah antara nama gelar, contoh akhirnya, koma, ia berhasil menjadi sarjana dan kini ia bergelar Ayuning Tias S.E. Menjadi pemisah nama pengarang yang dibalik pada daftar pustaka, contoh, Christian, Diego 2016. Kepada Gema, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama. Menjadi pembatas antara satu keterangan dengan keterangan yang lain ada di catatan kaki. Contoh, Sultan Takdir Alis Jahbana, Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia, Jakarta, Pustaka Rakyat, 150, halaman 20. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.